Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Umratul Humayroh, NIM 081911333101 dari Prodi S1 Fisika, mata kuliah Fisika Komputasi 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai periperal yang terdapat di PC atau smartphone dan juga bahasa pemrograman. Untuk mengenai periperal yang ada di PC atau smartphone, di sini saya akan membahas 3 hal, yaitu RAM, memori, dan juga prosesor. Untuk RAM sendiri, pengertiannya, RAM merupakan singkatan dari Random Access Memory, yang merupakan sebuah perangkat keras komputer yang berfungsi menyimpan berbagai data dan instruksi program. Data di dalam RAM bersifat sementara. Dengan kata lain, data yang tersimpan akan hilang jika komputer dimatikan atau jatuh daya yang terhubung kepadanya dicabut. RAM biasa juga disebut sebagai memori utama, memori primer, memori internal, penyimpanan utama, memori stick atau RAM stick. RAM merupakan salah satu jenis memori internal yang mendukung kecepatan prosesor dalam mengolah data dan instruksi. Modul memori RAM yang umum diperdagangkan berkapasitas 125 MB, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, dan juga 4 GB. Adapun fungsi RAM yaitu yang pertama membaca data, yang kedua penyimpanan sementara. Untuk membaca data, semua data dan informasi yang disimpan di dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM komputer. Yang kedua, penyimpanan sementara. RAM juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat program dalam komputer sedang dijalankan. Jadi, ketika kita mengerjakan sesuatu, misalnya membuat makalah, maka komputer akan menyimpan data sementara. Namun, data tersebut harus disimpan secara permanen untuk mencegah terjadinya kerusakan atau kehilangan karena hal-hal tak terduga. Selanjutnya ada jenis RAM. Di sini jenis-jenis RAM ada 10. Yang pertama ada DRAM, yang kedua SDRAM, yang ketiga RDRAM, yang keempat SRAM, yang kelima IDO-RAM, yang keenam FPM DRAM, yang ketujuh Flash RAM, yang ke-8 VG-RAM, yang ke-9 DDR SD-RAM, yang ke-10 SODIMM. Untuk DRAM, jenis RAM ini merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. RAM ini memiliki kapasitas yang lebih tinggi dibanding EDO-RAM, namun lebih rendah dibanding SRAM. DRAM menggunakan satu transistor dan kapasitor per bit dalam strukturnya. Hal ini membuat RAM ini memiliki kepadatan yang cukup tinggi. DRAM memiliki frekuensi kerja yang bervariasi antara 4,7 MHz hingga 40 MHz. Selanjutnya ada SDRAM. SDRAM menjadi RAM yang memiliki kecepatan cukup tinggi dibanding jenis-jenis RAM lainnya, yakni kecepatan sampai 100 sampai 133 MHz. RAM ini banyak digunakan pada tahun 1996 hingga 2003 dan merupakan jenis RAM yang memiliki 168 pin saluran transfer data. Ciri-ciri RAM ini terdapat 2 celah di bagian kakinya. RAM ini akan diletakkan pada slot DIMM atau SDRAM di motherboard yang mampu menampung memori mulai 16 MB hingga 1 GB. Selanjutnya, RDRAM. Komponen ini diperkenalkan pada tahun 1995 dengan kecepatan 600 MB per sekon. Pada tahun 1997, kecepatan RDRAM meningkat hingga 700 Mbps dan tahun 1998 menjadi 1,6 Gbps. RDRAM atau Rambus Dynamic Access Memory adalah jenis RAM yang proses kerjanya lebih cepat dan umumnya lebih mahal dari SDRAM. Jenis SDRAM digunakan pada perangkat komputer yang menggunakan Pentium 4. Selanjutnya ada SRAM. Jenis RAM komputer ini terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran secara berkala sehingga kinerja bisa lebih cepat. Hal ini disebabkan komponen ini hanya menggunakan transistor tanpa kapasitor. SRAM didesain menggunakan desain cluster 6 transistor untuk menyimpan setiap bit informasi. Sayangnya, SRAM memiliki kekurangan yakni biaya produksinya yang mahal. Tak heran, RAM ini hanya tersedia dalam kapasitas kecil dan digunakan untuk bagian yang benar-benar penting. Chip ini sering digunakan untuk cache memori
Kecepatan SRAM mampu mengimbangi kecepatan prosesor 500 MHz lebih. EDO-RAM, RAM ini dikembangkan tahun 1995 dan memiliki kemampuan yang lebih cepat dalam membaca dan mentransfer data dibandingkan jenis-jenis RAM lain. Slot memori untuk EDO-RAM ialah 72 pin. Bentuk komponen ini lebih panjang daripada RAM SIMM. Tak heran, RAM ini sangat cocok dipasang pada semua komputer Pentium. Selain itu, komponen ini juga cocok untuk dipasang pada komputer dengan bus mencapai 66 MHz. Selanjutnya ada FPM DRAM. Jenis RAM ini merupakan bentuk asli atau bentuk awal dari DRAM. Laju transfer maksimum untuk CC 1,2 mendekati 176 MB per detik. FPM bekerja pada rentang frekuensi 16 MHz hingga 66 MHz dengan akses waktu hingga 50 ns. Flash RAM. Flash RAM merupakan jenis memori berkapasitas rendah yang digunakan pada perangkat elektronika seperti TV, VCR, hingga ponsel lama. Memori ini dipasang pada perangkat yang memerlukan refresh dengan daya yang kecil. Selanjutnya ada VGRAM. VGRAM biasanya digunakan untuk menyimpan kandungan piksel bagi sebuah paparan grafik. Penggunaan chip ini akan memberikan performa video yang baik dan mengurangi tekanan pada CPU. Yang kesembilan ada DDR/SDR-RAM. Jenis RAM ini menjadi salah satu yang memiliki kecepatan sangat tinggi di antara jenis-jenis RAM lain. Tak heran, RAM ini digunakan di berbagai perangkat saat ini. RAM ini mampu menjalankan 2 instruksi sekaligus dalam satuan waktu yang sama. Memori ini memiliki 184 pin. RAM jenis ini juga mengkonsumsi daya listrik yang lebih rendah. Jenis-jenis RAM berikutnya seperti DDR2 RAM hingga DDR3 RAM merupakan pengembangan dari DDR/SDR RAM. Kedua jenis RAM ini digunakan di banyak komputer saat ini karena lebih menghemat daya dan lebih optimal dengan kecepatan tinggi. Untuk kapasitas memori jenis ini pun cukup besar hingga 4 GB per chipnya. Yang terakhir ada SODIMM. Memori ini merupakan jenis memori yang digunakan pada perangkat notebook. Bentuk fisiknya cukup ringkas, kira-kira setengah dari besaran DDR RAM, sehingga lebih menghemat ruang. Jenis memori ini biasanya mengikuti perkembangan RAM untuk komputer desktop. Selanjutnya ada memori. Memori dibagi menjadi dua, ada memori internal, ada memori eksternal. Untuk memori internal terdapat ROM, CMOS, DRAM, RAM, SDRAM, dan juga CAC. Untuk memori eksternal ada hard disk, ada floppy disk, ada flash disk, ada compact disk. Jenis-jenis dari memori internal yang pertama yaitu ROM. ROM atau singkatan dari Read Only Memory merupakan sebuah memori pada komputer. Fungsi ROM adalah sebagai pengingat aktivitas yang sedang dilakukan saat komputer berjalan. ROM sering juga disebut firmware atau juga BIOS, dan orang-orang masih tidak bisa melihat perbedaan antara RAM dan juga ROM. Yang kedua ada CMOS. CMOS merupakan bagian dari ROM. Fungsi CMOS ini adalah sebagai penyimpan pada pengaturan-pengaturan dasar pada komputer. Salah satu pengaturan dasar yang menggunakan CMOS ini adalah tanggal serta jam yang ada di dalam komputer. Pada dasarnya, CMOS merupakan sebuah chip yang memiliki memori sebesar 64 byte saja. Yang ketiga, DRAM. DRAM merupakan jenis RAM yang sering dilakukan penyegaran oleh CPU. Fungsi dari DRAM ini adalah menjaga memori pada RAM agar tidak cepat menghilang sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. DRAM juga singkatan dari Dynamic RAM. Selanjutnya ada RAM. Memori RAM sudah dikenal sebagai memori yang paling dikenal pada dunia komputer. Fungsi RAM adalah menyimpan aplikasi atau software yang sedang dijalankan pada komputer. Bisa dibilang RAM adalah penampung dari segala aktivitas yang ada di dalam komputer. Yang selanjutnya ada SDRAM. SDRAM merupakan bagian lanjutan dari DRAM. Keunggulan dari SDRAM sendiri adalah dari sisi kecepatannya dibandingkan dengan DRAM. Yang keenam, CAC. Mungkin sering mendengar memori CAC di bagian browser. Memori satu ini memiliki peran yang cukup besar sebagai bagian penyaringan saat menggunakan komputer, sebelum data-data masuk ke memori utama. Data-data tersebut akan disaring terlebih dahulu melalui bagian CAC. Maka dari itu, kecepatan dari memori CAC sangatlah tinggi. Selanjutnya, memori eksternal.
Memori eksternal adalah memori yang fungsinya sebagai perangkat tambahan atau pendukung dari komputer. Selain itu, fungsi dari memori eksternal ini adalah sebagai penunjang untuk membuka software, aplikasi, maupun file-file yang ada di dalam komputer. Jenis-jenis yang pertama ada hard disk. Hard disk termasuk ke dalam golongan memori eksternal. Fungsi hard disk adalah sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file-file ke dalam komputer atau laptop. Hard disk juga sudah ada dalam bentuk eksternal yang fungsinya sebagai alat cadangan penyimpanan data-data yang besar. Yang kedua ada floppy disk. Floppy disk atau biasa disebut dengan disket, ini berbentuk persegi dengan adanya cakram di dalamnya. Fungsi disket sendiri adalah sebagai alat untuk menyimpan data yang dapat dibawa kemana saja. Ukuran memori dari disket biasanya tidak lebih dari beberapa MB saja. Yang ketiga ada flash disk. Flash disk merupakan hasil pembaharuan dari floppy disk dengan ukuran yang bermacam-macam dari sedang hingga kecil. Flash disk kini lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Fungsi dari flash disk sendiri sama dengan floppy disk, yakni sebagai alat penyimpanan data yang dapat dibawa kemanapun. Dari segi ukuran pun flash disk jauh lebih besar dari floppy disk. Bahkan kini sudah ada yang mencapai 1 terabyte. Yang terakhir ada compact disk. Compact disk atau CD juga salah satu memori eksternal yang digunakan pada komputer. Fungsi dari CD adalah sama dengan flash disk dan disket, yakni sebagai alat untuk memindahkan file dan dapat dibawa kemana saja. Selain CD, ada juga DVD yang perbedaannya hanyalah dari sisi kapasitas memorinya saja. Pada DVD, kapasitas memorinya jauh lebih banyak dibandingkan CD. Selanjutnya ada prosesor. Prosesor atau mikroprosesor merupakan sebuah perangkat keras yang menjadi otak sebuah komputer, dan apabila PC tanpa prosesor, maka PC tidak dapat dijalankan. Prosesor sering juga disebut sebagai pusat pengendali atau otak komputer yang didukung oleh komponen lainnya. Prosesor merupakan suatu IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Letak sebuah prosesor adalah pada soket yang telah disediakan di bagian motherboard. Prosesor dapat diganti dengan prosesor yang lain asalkan prosesor tersebut sesuai dengan soket yang ada pada bagian motherboard. Selanjutnya ada fungsi prosesor. Fungsi prosesor terdiri dari 3 bagian. Yang pertama control unit. Control unit atau CU ini, semua peralatan pada sistem komputer dikendalikan dan diatur oleh bagian ini. Perpindahan data dari memori utama dieksekusi di bagian CU ini, untuk kemudian dikirim kembali hasilnya ke memori utama. Setelah itu layar monitor akan menampilkan hasil outputnya atau hard disk akan menyimpan data hasil olahan tersebut. Yang kedua, arithmetic and logical unit. Perhitungan matematika atau aritmatika semuanya dilakukan pada bagian ALU ini, tanpa terkecuali. Selain itu, apabila program atau software yang sedang kita gunakan mengalami masalah, maka akan ada informasi peringatan kesalahan atau error warning yang tampil di monitor, yang kesemuanya itu dilakukan di bagian ALU ini. Intinya bagian ALU ini merupakan bagian logika atau pengambil keputusan. Yang ketiga ada registry atau register. Register merupakan tempat ngantri data yang akan diproses. Sebelum data tersebut masuk ke memori utama, walaupun bagian ini merupakan media penyimpanan kecil, namun memiliki kecepatan akses tinggi. Adapun macam-macam prosesor. Yang pertama ada Intel. Intel adalah sebuah prosesor mikro buatan dari Intel Corporation yang sering digunakan pada CPU pada banyak komputer pribadi. Pada perkembangannya, produsen Intel mengeluarkan banyak versi yang merupakan perbaikan dari versi sebelumnya. Keunggulan Intel yakni lebih tahan lama atau tidak cepat panas. Intel lebih baik digunakan untuk mendukung proses kerja seperti Office, bukan untuk game. Prosesor Intel antara lain ada Intel Pentium 3, Intel Core TM2 Duo, Intel Core TM2 Quad, dan Intel i7 dan lain sebagainya. Selanjutnya ada AMD. AMD adalah sebuah mikroprosesor terbesar kedua di dunia setelah Intel Corporation. AMD menjadi pesaing utama Intel dalam perkembangan prosesor dalam dunia internasional. Keunggulan AMD dibandingkan prosesor lain adalah hypertransport teknologi penggandaan bus pada jalur sistem sehingga data yang diantar lebih banyak karena lalu lintasnya lebih cepat.
Enhanced Virus Protection atau EVP, teknologi yang memungkinkan prosesor untuk mengenali virus dan sejenisnya sehingga komputer lebih terproteksi lebih aman. Yang ketiga, AMD 64 teknologi, teknologi yang digunakan untuk menjalankan aplikasi yang berbasis 64 bit. Adapun macam AMD antara lain AMD Phenom 2 prosesor, AMD Sempron prosesor, AMD Athlon 2 prosesor in a box, AMD Athlon X 2 dual core prosesor, dan AMD A-series in a box. Selanjutnya ada Cyrix. Cyrix adalah sebuah mikroprosesor yang didirikan pada tahun 1988 di Richardson, Texas, sebagai pemasok spesialis performa tinggi matematika korpoprosesor untuk 286 dan 386 mikroprosesor. Namun pada perkembangannya, Cyrix prosesor kalah bersaing dengan AMD dan Intel prosesor. Cara kerja prosesor, sederhananya cara kerja prosesor ialah menerima umpan ataupun perintah masuk input baik dari mouse, keyboard, atau alat penginput data yang lainnya yang terhubung, lalu kemudian menerjemahkan atau memproses data-data perintah tersebut untuk kemudian mengeluarkan atau meneruskan outputnya ke hardware ataupun software terkait. Ketika prosesor bekerja, maka tidak bisa terlepas dari komponen atau peralatan pendukung lainnya seperti hard disk dan memori atau RAM. Ketiga bagian tersebut akan terus saling terhubung satu sama lain dalam memproses suatu data. Fungsi prosesor diibaratkan seperti otaknya komputer yang akan menerima data, kemudian memprosesnya, lalu outputnya dikirim kembali ke memori ataupun hard disk. Selanjutnya ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman terdapat dua aplikasi, yaitu berbasis desktop atau berbasis web. Yang berbasis desktop merupakan sebuah aplikasi yang dibangun di mana mampu beroperasi secara offline. Namun aplikasi ini harus terinstall di komputer atau laptop terlebih dahulu. Yang kedua ada web-based. Aplikasi ini bisa dioperasikan dengan bantuan jaringan atau koneksi internet. Bisa dikatakan bahwa aplikasi berbasis web seringkali kita jumpai, bahkan tidak terlalu asing lagi. Perbedaan paling mendasar di antara kedua aplikasi ini adalah terletak pada bahasa pemrograman yang digunakannya. Pada desktop, ada Borland Delphi, Java, Microsoft Visual Basic, dan lain sebagainya. Pada web-based, ada CSS, JavaScript, PHP, dan lain sebagainya. Untuk Borland Delphi, Delphi merupakan kompiler atau penerjemah bahasa Delphi, awalnya dari Pascal yang merupakan bahasa tingkat tinggi sekelas dengan Basic atau C yang merupakan produk dari Borland Corp. Bahasa pemrograman di Delphi disebut bahasa prosedural, artinya bahasa atau sintaknya mengikuti urutan tertentu atau prosedur. Delphi termasuk keluarga visual sekelas Visual Basic, Visual C, artinya perintah-perintah untuk membuat objek dapat dilakukan secara visual. Pemrograman tinggal memilih objek apa yang ingin dimasukkan ke dalam form atau window, lalu tingkah laku objek tersebut saat menerima event atau aksi tinggal dibuat programnya. Yang selanjutnya ada Java. Java merupakan bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer termasuk telepon genggam. Bahasa ini awalnya dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystems, yang saat ini merupakan bagian dari Oracle dan dirilis tahun 1995. Bahasa ini banyak mengadopsi sintaksis yang terdapat pada C dan C++, namun dengan sintaksis model objek yang lebih sederhana. Aplikasi-aplikasi berbasis Java umumnya dikompilasi ke dalam P-kode atau bytecode dan dapat dijalankan pada berbagai mesin virtual Java atau JVM. Java merupakan bahasa pemrograman yang bersifat umum atau non-spesifik atau general purpose dan secara khusus didesain untuk memanfaatkan dependensi implementasi seminimal mungkin. Yang ketiga ada Microsoft Visual Basic atau yang disingkat sebagai VB, merupakan sebuah bahasa pemrograman yang menawarkan Integrated Development Environment visual untuk membuat program perangkat lunak berbasis sistem operasi Microsoft Windows dengan menggunakan model pemrograman atau COM. Visual Basic merupakan turunan bahasa pemrograman Basic dan menawarkan pengembangan perangkat lunak komputer berbasis grafik dengan cepat. Beberapa bahasa script seperti Visual Basic for Application dan Visual Basic Scripting Edition mirip seperti halnya Visual Basic, tetapi cara kerjanya yang berbeda.
para programmer dapat membangun aplikasi dengan menggunakan komponen-komponen yang disediakan oleh Microsoft Visual Basic. Program-program yang ditulis dengan Visual Basic juga dapat menggunakan Windows API, tapi membutuhkan deklarasi fungsi luar tambahan. Dalam pemrograman untuk bisnis, Visual Basic memiliki pangsa pasar yang sangat luas. Dalam sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2005, 62% pengembang perangkat lunak dilaporkan menggunakan berbagai bentuk Visual Basic yang diikuti oleh C++, JavaScript, dan Java. Selanjutnya yang berbasis web, ada CSS. CSS merupakan aturan untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam. CSS dapat mengendalikan ukuran gambar, warna, body text, warna tabel, ukuran border, warna hyperlink, warna mouse over, spasi antara paragraf, spasi antara teks, margin kiri, kanan, atas, bawah, dan parameter lainnya. CSS adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dokumen. CSS memungkinkan kita untuk menampilkan halaman yang sama dengan format yang berbeda. CSS tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus berada di dalam struktur pemrograman lain yang didasari oleh HTML dan PHP. Selanjutnya JavaScript. JavaScript adalah bahasa scripting yang paling populer di internet dan bekerja pada banyak browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Netscape, Opera. JavaScript digunakan pada web page untuk meningkatkan desain, validate form, detect browser, create cookies, GUI, dan sebagainya. Sama seperti CSS, JavaScript tidak dapat berdiri sendiri dan harus didasari oleh HTML atau PHP. Namun perbedaan JavaScript dengan CSS adalah JavaScript mengatur logika seperti validasi untuk membuat tampilan website lebih dinamis dan CSS mengatur tampilan dari website tersebut seperti gambar, warna, font, dan lain-lain. Selanjutnya ada PHP. Hypertext Preprocessor atau PHP adalah bahasa script yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web dinamis. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS. Walaupun PHP sama-sama sebagai bahasa struktur dasar sama seperti HTML, namun PHP memiliki perbedaan tersendiri. Perbedaan PHP dengan HTML adalah PHP merupakan bahasa pemrograman yang berada pada sisi server dan membutuhkan konektivitas ke dalam database, di mana hal tersebut tidak dapat dilakukan menggunakan HTML. Selanjutnya, perbedaan bahasa pemrograman desktop-based dan web-based. Untuk grafis, pada desktop-based, spek grafis yang dibutuhkan cenderung tingkat, dan itu ditentukan oleh kebutuhan aplikasi yang dibangun. Untuk web-based, tidak membutuhkan spek grafis yang begitu tinggi. Untuk interaksi penggunaan, desktop-based tidak semua sistem operasi mendukung berjalannya aplikasi desktop. Ada beberapa aplikasi yang tidak bisa dijalankan pada semua OS. Untuk web-based, aplikasi web biasa berjalan di semua OS dengan syarat tersedianya web browser serta koneksi internet. Untuk penggunaan jaringan, desktop-based aplikasi bisa berjalan meskipun tidak ada koneksi internet. Untuk web-based, beberapa aplikasi hanya bisa berjalan jika ada koneksi internet, namun ada juga yang tersedia offline. Untuk akses, pada desktop-based terbatas pada laptop atau PC. Untuk web-based, aplikasi bisa diakses dari mana saja, baik itu smartphone, PC, ataupun laptop dengan catatan adanya web browser tersedia. Untuk fungsionalitas perbaikan, pada desktop-based settingannya bisa dimodifikasi dengan mudah. Untuk web-based, menggunakan aplikasi web ini tidak harus membutuhkan lisensi, karena itu semua telah menjadi tanggung jawab jasa penyedianya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman desktop dan web-based. Pada desktop, kelebihannya aplikasi ini bisa berjalan secara independen tanpa harus membutuhkan bantuan browser. Semua file yang berfungsi untuk menjalankan aplikasi sudah terinstall di dalam PC atau komputer sehingga tidak membutuhkan jaringan internet untuk mengoperasikannya. Aplikasi bisa dengan mudah untuk memodifikasi settingannya dan prosesnya berjalan lebih cepat. Pada web-based, aplikasi web itu bisa dijalankan dari mana saja dan kapan saja tanpa harus diinstal terlebih dahulu. Tidak membutuhkan lisensi ketika ingin menggunakan aplikasi berbasis web ini. Terkait lisensi ini memang sudah menjadi bagian tanggung jawab penyedia aplikasi. Aplikasi bisa dijalankan di semua sistem operasi, baik itu Windows, Android, Linux, dan lainnya, dengan catatan adanya web browser serta internet. Spesifikasi komputer untuk menjalankan aplikasi tidak harus tinggi,
Karena proses yang berjalan, sebagian besar itu pada web server yang menyediakan aplikasi tersebut. Aplikasi bisa diakses dari ragam media, baik itu melalui handphone, komputer, atau laptop yang sudah sesuai dengan standar WAP. Untuk kekurangannya pada desktop, agar aplikasi bisa berjalan di komputer atau PC, maka aplikasi haruslah diinstal terlebih dahulu. Permasalahan yang kerap dialami dalam menggunakan aplikasi desktop adalah terkait lisensi, di mana membutuhkan lisensi yang untuk bisa berjalan di banyak PC atau laptop. Aplikasi tidak bisa berjalan sebelum terinstal. Hardware yang dibutuhkan biasa dengan spesifikasi yang cukup tinggi. Pada web-based, kekurangannya karena aplikasi ini berjalan secara terpusat atau adanya server pusat, untuk itu membutuhkan sistem keamanan yang baik. Selain itu, jika server di pusat down atau mengalami gangguan, maka sistem tidak bisa dijalankan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.